Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, limpahan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini insyaallah dapat kembali lagi mengkaji daripada kitab-kitab Mukasyafatul Qulub, pelajaran-pelajaran yang insyaallah menambahkan kedekatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bab sebelumnya kita telah membahas beberapa pembahasan yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjut kajian kita, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita telah sampai di bab yang ke-13, yaitu bab fil amanah. Bab kali ini berkenaan tentang amanah. Ini merupakan suatu perkara besar dan agung di dalam Islam mengenai tentang amanah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa amanah ini dipikul. Dan insyaallah pada hari ini kita akan bahas yang berkenaan tentang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Al-bab ats-tsalits 'ashar fil amanah. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. سورة الأحزاب. أي امتنعنا من قبولها وأشفقنا منها، أي خفنا من الأمانة ألا يؤدينها فليحجنها بالعقاب، أو خفنا من الخيانة فيها. ومعنى الأمانة في هذه الآية الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب والعقاب. قال قرطبي: الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور، واختلف في تفاصيل بعضها. Amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ardi wal jibal." Fa'abaina an yahmilnaha. Kalau kita perhatikan ayat ini, sesungguhnya katanya Allah, kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi,
dan juga kepada gunung-gunung. Ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah ini pertamanya kepada bumi, kepada langit, kepada gunung. Maka semuanya itu enggan menerima amanat itu. Bayangkan, bumi gak mau menerima amanat, langit tidak mau menerima amanat, gunung tidak mau menerima amanat, karena mereka tahu saking beratnya amanah itu. Subhanallah. Kalau kita perhatikan di sini, masya Allah, bumi langit menolak untuk memikul amanah. Mereka semua serempak berkata, tidak ya Rabb, kami tidak mau menerima amanah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir dari amanat itu. Langit, bumi, gunung, mereka khawatir dalam mengemban amanat, karena mereka khawatir amanat itu tidak bisa disampaikan kepada yang bersangkutan. Mereka khawatir amanah itu tidak sampai betul kepada mereka. Yakni dikatakan, yakni gunung, langit, bumi, mereka semua itu dikatakan takut dari amanat itu, jangan-jangan mereka tidak bisa menyampaikannya, lalu mereka mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menunaikan amanat, lalu kemudian mendapat siksa. Bumi menolak, langit menolak, gunung menolak. Kemudian dari rasa takut mereka takut tidak mampu menunaikan amanat ini kepada yang bersangkutan. Mereka takut mereka mendapat siksa, atau mereka pula takut kalau mereka di tengah jalan berkhianat tentang amanat itu. Masya Allah. Mereka takut suatu saat nanti mereka menjadi berkhianat. Kemudian apa itu amanah? Kalau kita mau tahu amanat ini apa sih? Allah Subhanahu wa taala menyerukan tentang amanat. Amanat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dan Imam Al-Ghazali mengatakan amanat adalah ketaatan. Perbuatan taat itu merupakan salah satu amanah. Amanat itu berhubungan dengan pahala. Ketaatan ibadah, kewajiban yang ada hubungannya dengan pahala dan siksa. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, al-amanah ta'ummu jami' wadha'ifud din 'ala sahih min al-aqwal. Imam Qurtubi berkata, amanat itu menyeluruh kepada seluruh kegiatan agama menurut yang sahih dari pendapat ulama. Artinya, salat kita, puasa kita, zikir kita, sholawat kita, sedekah kita, taat kita kepada suami, taat kita kepada orang tua, seluruh ibadah adalah amanat. Itu menurut seluruh pendapat ulama yang sahih, yang menyeluruh. Masya Allah. Wa huwa qalul jumhur wa ikhtulifa fi tafasili ba'daha. Ini semua ulama berpendapat amanah itu menyeluruh kepada semua kegiatan agama. Tapi inilah pendapat yang kebanyakan ulama mengatakan. Tapi masih ada perincian yang berbeda-beda dari setiap bagian. Di sini kita faham bahwa kalau ibadah kita merupakan amanah, berarti amanah ini tidak sedang berurusan dengan sembarang orang. Terkadang kita memahami amanah itu dari orang ke orang. Tapi ternyata ada hal yang perlu kita ketahui hakikatnya, amanah itu kita sedang tidak bersangkutan dengan orang, tapi kita bersangkutan dengan Allah. Karena sholat kita tidak bersangkutan dengan orang. Hakikatnya pertama. Pada saat kita berpuasa, kita tidak sedang bersangkutan dengan orang.
pada saat kita mengerjakan ibadah-ibadah lainnya, ibadah hanya teruntuk kepada Allah, berarti kita sedang berurusan dengan Allah. Qala Ibn Mas'ud, hiya amanatul amwal kal wada'i wa ghairuha. Ada lagi pendapat dari Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud mengatakan amanah itu adalah amanat harta yang dititipkan. Sungguhnya amanah itu ada di dalam harta yang dititipkan. Nah, kita paham di sini. Ada orang terkadang menitip uang sama kita, ya, menitip benda pada kita. Terkadang kita pun bekerja pada satu perusahaan atau satu tempat di mana itu berkenaan dengan amwal, dengan harta, dengan uang yang dititipkan kepada kita. Itu juga termasuk amanah. Kata Imam Ibn Mas'ud, wa ruwiya anhu annaha fi kullil faraid wa ashaddaha amanatul mal. Dan diriwayatkan lagi katanya, amanah itu adalah kepada segala sesuatu yang berkenaan dengan fardu, yang wajib. Diriwayatkan bahwa sungguhnya amanah itu ada dalam semua kewajiban. Tetapi yang paling berat nilai amanatnya adalah harta. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus berwaspada dan hati-hati bahwa segala sesuatu bentuk kewajiban itu adalah amanah. Tapi dari bentuk kewajiban yang paling berat ia adalah harta. Wa qala Abu Darda. Abu Darda beliau berkata, ghaslul janabah amanah. Kamu tahu, mandi junub itu juga amanah. Jangan sembarangan. Nah, di sini kita jumpai mungkin ada yang menyepelekan soal mandi janabah, mandi junub. Ya, entah itu perempuan yang telah usai haidnya atau juga seseorang yang berjunub dikarenakan sebab suaminya, ya, perempuan, ya. Itu semua maupun demikian suami yang bersenggama dengan istrinya, pada dzalika wajib alaihil junub, setelahnya itu dia diwajibkan junub. Kalau ada yang menyepelekan, sudah mandi junubnya nanti saja, waktu masih panjang, yani tidak ada rasa kekhawatiran, ketahuilah mandi junub itu sendiri adalah amanahmu kepada Allah. Amanah yang kudu kita waspadai. Kemudian waqala Ibnu Umar, awal ma khalaqallahu minal insan farjuh wa qala hadhihi amana istaudaikuha fala talbisuha illa bil haqq. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, bahwasanya yang pertama Allah ciptakan dari manusia, dari kita ini yang pertama Allah ciptakan dari manusia, yaitu adalah kemaluannya, farjinya. Pertama Allah ciptain dari tubuh manusia. Manusia punya kepala, manusia punya tangan, manusia punya kaki, manusia punya perut, manusia punya badan dan lain sebagainya. Dari itu semua, ya Allah Subhanahu wa taala pertama ciptakan pada diri manusia adalah kemaluannya. Kemaluan yang merupakan amanah yang dititipkan kepadanya, maka jangan kau gunakan amanah itu kecuali dalam hak. Fala talbisuha illa bil haqq. Jangan pernah kau langgar amanah itu kecuali kepada yang hak. Nah, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita waspadai. Jangan sekali-sekali kita memakai itu kecuali dengan hak. Kemudian dikatakan, wa qala hadhihi amanah fa in hafidtuha hafidtuka fal farju amanah. Maka dikatakan kalau kamu menjaganya, menjaga amanah yang paling besar di dalam diri manusia, yaitu adalah kemaluan, yang kalau kamu mampu menjaganya, maka kamu akan dijaga. Fa in hafidtuha hafidtuk. Artinya kalau seseorang mampu menjaga daripada dosa kemaluan, maka Allah akan melindunginya daripada dosa yang lainnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wal udhunu amanah,
telinga kita berarti juga amanah, mata kita berarti juga amanah, wal lisanu amanah, wal batnu amanah, wal yad wal rajul amanah, wala iman liman la amanatalah. Telinga kita amanah, mata kita amanah, lisan kita juga amanah, perut kita amanah, tangan kaki kita semuanya amanah. Maka tidak ada keimanan bagi yang tidak memiliki amanah, yang tidak mampu menjaga amanatnya, yang tidak bisa dipercaya, maka berarti keimanan tidak ada pada dirinya. Setiap manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas tubuh yang sempurna, terdapat mata, terdapat telinga, kemudian terdapat lisan, kemudian juga terdapat kedua tangan, terdapat kedua kaki, ada perut di dalam sana. Semua itu adalah amanat Allah yang harus kita jaga. Jangan sampai pemberian Allah kepada kita tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang melukai atau melanggar syariat Allah. Kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati. Kemudian dikatakan tidak ada keimanan. Bayangkan kalau ada orang yang bermaksiat dengan tangannya, ada orang bermaksiat dengan perutnya, maksiat tangan, maksiat perut, gimana tuh? Dia maling, dia nyolong, dia mengambil hak orang, dia tidak takut kepada Allah, kemudian dia makan sesuatu yang haram, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah itu baik, apakah itu buruk, dia makan aja, yang penting perutnya kenyang. Itu adalah apa? Dosanya perut, berarti dia tidak amanah dengan perutnya. Allah berikan dia mata, tapi dia asyik memandang sesuatu yang haram. Allah berikan dia telinga, tapi senangnya mendengar sesuatu yang haram. Ini semua inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika anhu mas'ulah. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hati yang ada di dalam tubuh kita ini, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Jangan mudah kita mempermainkan amanat, na'udzubillah min dzalik. Qala Al-Hasan, innal amana uridat 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fatturibat wa ma fiha. Al-Hasan berkata, sesungguhnya amanat ini pernah ditawarkan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Mereka bergoncang hebat bersama apa yang ada pada mereka. Maksud mereka bergoncang hebat apa? Mereka bergoncang hebat karena terkejutnya mereka, takutnya mereka pada saat diberikan amanah. Mereka menolak dengan serempak, ya Rabb, tidak, kami tidak mau. Faqala Allahu laha, padahal Allah berkata kepada langit, Allah berkata kepada gunung, Allah berkata kepada siapa? Allah berkata kepada gunung-gunung, kepada langit dan bumi, in ahsanta ajartuka. Kalau kamu berlaku baik pada amanat ini, kata Allah, kau menunaikannya dengan baik, kau menjaganya dengan baik, kau berbuat dengan hal yang baik, tentu kata Allah, aku akan mengganjarmu, aku akan menyelamatkanmu, akan memberikan pahala padamu. Namun Allah kemudian melanjut, wa in asata, kalau kamu berbuat jahat, kamu khianat, kamu melanggar amanat itu, kamu tidak menjaganya, kamu tidak memeliharanya, kata Allah, adzabtuk, aku akan menyiksamu. Na'udzubillah min dzalik. Pilihan amanat ada dua, berarti kita tahu di sini. Kalau kita menunaikannya dengan baik, maka kita mendapatkan ganjaran pahala. Namun kalau kita menyepelekannya, kita melanggarnya, kita mengabaikannya, kita tidak tunaikan amanat tersebut, maka siksa Allah amatlah pedih. Adzabtuk, kata Allah, aku akan menyiksamu. Ini gunung, langit, bumi begitu mendengar ucapan ini, faqalat la, ya Rabb, kalau begitu kami menolak, kami tidak mau menerima ini amanah. Qala Mujahid, falamma khalaqallahu Adam arada alaih wa qala lahu dhalika faqala qad tahammaltuha wa la yakhfa anna arada hadhihi al-amana 'ala as-samawati wal ardi wal jibal aradu takhyir la aradu ilzam walau alzamnahun lam yamna'na min hamliha. Jadi kemudian Imam Mujahid berkata, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada langit, bumi dan gunung, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam,
dan Allah pun menyodorkan amanat itu padanya. Allah pun menawarkan kepada Nabi Allah Adam tawaran yang sama, mau atau tidak, sebagaimana Allah menawarkan langit dan gunung. Ya, waktu Allah ciptain Nabi Allah Adam, Allah tawarin, wahai Adam, ini ada amanat, mampukah kau memikulnya? Bisakah kau memikulnya? Disodorkan amanat padanya. Apa jawaban Nabi Allah Adam? Nabi Allah Adam kemudian berkata, aku telah memikulnya. Sini ya Rabb, aku terima amanat itu. Allah ulangi. Sebelumnya amanat ini ditawarkan langit, amanat ini ditawarkan bumi, amanat ini ditawarkan gunung-gunung, tapi mereka semua serentak menolak. Bagaimana mungkin kau bisa menerimanya? Apakah betul kau ingin menerimanya? Naam ya Rabb, aku mau menerima amanat ini. Subhanallah. Dengan mudah Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, yaitu berupa manusia, menerima amanah yang ditawarkan Allah kepadanya. Kemudian dikatakan wa qala al-ghaffal wa ghairuhu aradu hadhihi al-ayah daraba mathal ay anna as-samawati wal ardu wal jibal ala kibr ajramiha law kanat bihaythu yajuzu taklifuha lithaqli 'alayha tagallad syara'id lima fiha min ath-thawab wal 'iqab ay anna at-taklif amrun 'azim haqquhu an ta'jiz anhu samawati wal ardu wal jibal. Allah Subhanahu wa taala setelah menawarkan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, berkata lagi beberapa pendapat ulama, penyerahan atau penyodoran amanah di dalam ayat ini adalah merupakan contoh sebagai peranan sesuatu yang berat dipikul oleh gunung, dipikul oleh bumi, dipikul oleh langit, tapi mereka semua menolak karena mereka merasa tidak mampu memikul beban yang seberat itu. Tidak mampu memikul beban yang seberat itu, kemudian mereka menolak dengan serentak. Mereka tidak mau. Nah, dalam ayat ini, kenapa penawaran itu ada? Karena itu merupakan salah satu bentuk perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Karena kita melihat betapa besarnya bebannya suatu amanat. Ini adalah kiasan. yakni sesungguhnya langit dan bumi dan gunung-gunung dengan keadaannya yang begitu besar. Kalau kita lihat bumi, langit besar atau tidak? Besar. Kita lihat gunung, fisiknya besar atau tidak dibanding manusia? Mana lebih besar? Antara langit, gunung, bumi, mana lebih besar dengan manusia? Pasti tentunya mereka lebih besar. Kita manusia lebih kecil. Dengan keadaan yang begitu besar, mungkin akan membebaninya tentu yang berat bagi mereka. Kalau kita lihat gunung, bumi itu udah sebesar itu dikasih beban yang berat, mereka menolak, berarti artinya apa? Beban itu sangatlah lebih berat daripada mereka. Layaknya kita seorang manusia, kita mampu memikul beban berapa kilo? Ini para pendengar yang hadir di sini pada hari ini, coba tanya sama diri kita, anak kita berapa kilo beratnya? 10 kilo, 20 kilo, kita masih kuat mungkin menggendongnya. Begitu dia sudah mulai setinggi kita, dia sudah mulai lebih tinggi mungkin dari kita, mampukah kita memikulnya? Tidak. Terkadang kita orang tua bisa digendong sama anak. Manusia ada batas kemampuannya. Tapi kita di sini lihat dan renungkan bahwa betapa mudahnya terkadang kita sebagai manusia yang lemah ini memberanikan diri dalam mengemban amanah. Padahal di dalam amanat itu kiasannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan diceritakan di dalam kitab ini bahwa disodorkan amanah kepada gunung, langit dan bumi. Mereka menolak, padahal Allah berkata, jika kau berbuat baik aku akan ganjar dirimu, aku akan berikan pahala terhadapmu, tapi jika kau melanggarnya aku akan siksa engkau. Berarti kita tahu di dalam amanah di situ terdapat ikatan-ikatan hukum. Ada syariat.
Bukan hanya asal nerima, kemudian masalahnya selesai. Tidak, di situ ada pertanggungjawaban yang besar dan lebih besar daripada amanah itu sendiri. Pertanggungjawaban di hadapan Allah, pemberian beban. Subhanallah. Pada dasarnya kalau kita lihat langit, bumi dan gunung-gunung merasa tidak sanggup untuk menerimanya, dan ternyata Allah benar-benar telah membebankan amanat ini kepada manusia. Allah berfirman, "Wa hamalahal insan." Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Kalau kita melihat ada orang begitu mudah menempatkan dirinya di posisi, insya Allah saya mampu menjalankannya, insya Allah saya bisa. Sini dalam organisasi terkadang ada keuangan, dalam ini ada keuangan, dan terkadang kita melihat berapa banyak orang yang ternyata khianat. Bahkan kalau kita lihat contohnya hal-hal yang kecil, kita nggak usah ngomongin para koruptor yang mereka telah berkhianat dalam jumlah kiasan uang yang begitu besar. Tapi ternyata ada orang yang mampu berkhianat hanya untuk uang 5.000 rupiah. Ada orang yang mampu berkhianat hanya untuk uang 10.000 rupiah. Ada orang yang mampu melanggar amanah yang dipikulnya hanya untuk hal-hal yang sepele dan tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa hamalahal insan, dan manusia memilih untuk memikul apa? Memikul amanah. Ay iltazama bihaqqiha Adam ba'da aradaha alaihi fi 'am adh-dhur inda khuruj dhurriyyatihi min dhahrihi wa akhadha al-mitsaq 'alaihim innahu kana zaluman jahula. Nabi Allah Adam menyanggupi, dia mau melaksanakan amanat setelah Allah menawarkan padanya di dalam alamul arwah, waktu di alam arwah dia menerima, yakni ketika ditawarkan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, ya, bersuara dari punggungnya, dari sulbinya tentang orang-orang, alastu bi rabbikum. Allah bertanya waktu di alamul arwah ini, ya, hakikatnya semua manusia itu tadinya fitrahnya itu adalah beriman kepada Allah. Makanya kan Nabi bilang, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang lahir kecuali hakikatnya dia lahir dalam fitrah. Apa yang dimaksud dengan kefitrahannya? Bukan karena anak tersebut tidak pernah memiliki dosa juga, bukan. Tapi ternyata dulu waktu mereka masih di alamul arwah, pada zaman Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, keturunan Nabi Allah Adam belum lagi diciptakan, tapi masih ada di sulbinya Nabi Allah Adam, masih ada di punggung-punggungnya Nabi Allah Adam. Allah kemudian berseru, "Arastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Qalu bala, yang berkata, "Iya ya Allah, sungguhnya engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Tuhan kami." Itu siapa? Semua manusia yang belum diciptakan, belum lahir, masih ada lagi di punggungnya Nabi Allah Adam, masih ada lagi di dalam sulbinya, mereka serempak berkata, "Bala, kami beriman kepadamu ya Allah." Diambil sumpah, diambil perjanjian. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyinggung, "Innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, amat zalim, ya. Terkadang manusia zalim sama dirinya sendiri. Kalau kita lihat ada orang berkhianat, ada orang meninggalkan amanah hanya untuk upah 5.000, 10.000. Oke, naik sedikit 50.000, 100.000. Mereka kemudian berani meninggalkan hal yang sifatnya adalah amanah, yang beratnya lebih berat berarti hakikatnya daripada gunung, daripada langit, daripada bumi. Mereka kemudian menerima, lalu mereka langgar hanya dengan upah yang tidak seberapa. Allah menyinggung, "Innahu kana zaluman jahula." Manusia itu memang amat zalim dan mereka amatlah bodoh. Awalnya takut kelaparan, terkadang kita nih takut lapar, pengennya ada uang. Kemudian setelah itu niatnya berubah.
Dari awal takut lapar, takut susah. Orang takut lapar dan takut susah beda. Habis gitu takut miskin, gak mau lagi miskin. Berbeda sudah. Lalu mereka terus mengambil haknya orang. Nah, ini yang disebut sama Allah, innahu kana zaluman jahula. Mereka telah berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Mereka sangatlah bodoh. Kalau kita melihat para koruptor yang makan uang rakyat saja kita hujat, kita hina, kita kata dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang salah. Tiada bedanya orang yang berkhianat dengan nominal angka harga nilai uang yang begitu banyak. Kalau koruptor kenapa dosanya lebih besar? Karena dia bersangkutan dengan uang rakyat, orangnya yang banyak. Tapi mungkin kalau orang yang melanggar amanah ini, ngomongnya saya punya yatim, beri uang dong, ngomongnya punya yatim. Saya punya orang susah, belum makan nih dari pagi. Dia minta-minta bantuan ke sana kemari, dia terima uangnya, tapi kemudian dia gunakan untuk hal yang lain. Bilangnya tidak makan dari pagi. Akhirnya dia bukannya beli makan, tapi dia malah beli baju. Bilangnya punya yatim. Tapi kemudian uang tersebut begitu dia terima, ada orang yang memberikannya untuk yatim, dia pakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada diri mereka? Mereka bersangkutan pada para yatim. Tanggung jawabnya kepada Allah atas dosa-dosanya memakan uang anak yatim. Dusta, khianat, itu semua adalah untuk orang-orang yang melanggar daripada bebannya amanah yang Allah berikan kepada kita. Minta keselamatan untuk diri kita. Jangan sampai kita tergolong orang innahu kana zaluman jahula. Ya Allah bilang manusia itu amat zalim dan manusia itu amatlah bodoh. Kalau tadi kita membahas di awal bahwa sesungguhnya amanah ini adalah berkenaan dengan ibadah kita. Maka kalau kita mendapati ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak sedekah, atau ada orang yang merusak pahala ibadahnya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan riya dan lain sebagainya, berarti mereka zaluman jahula. Mereka adalah orang yang zalim pada diri mereka sendiri dan mereka adalah orang yang bodoh. Bagaimana mungkin ada orang yang mengharap pujian dari manusia? Hakikatnya manusia la tanfa' wa la tadur. Manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa memberikan kemudaratan pada kita kecuali dengan izin Allah. Berarti yang berkuasa di sini adalah Allah. Kalau ada manusia hanya mengharap pujian dari orang atau dia mengharap nilai dari orang, berarti dia telah merendahkan kualitas dirinya sendiri karena dia hanya mengharapkan penilaian dari orang yang rendah sama seperti dirinya. Ibadah kita amanah. Berarti dalam menunaikan ibadah yang tujuannya hanya untuk Allah itu merupakan amanah. Sedekah kita amanah. Di dalam bersedekah, la arju ghairu thawab min Allah. Aku tidak mengharap kecuali pahala dari Allah. Masa bodoh dengan tanggapan orang yang kita beri. Mau dia bersyukur, mau dia tidak bersyukur dengan kita. Mau dia membalas kita, mau dia tidak membalas kita. Apalagi dengan orang-orang yang suka mengungkit-ungkit, na'udzubillah min dzalik. Amanah dari Allah, itu merupakan amanah dari Allah. Dan begitu pula harta-harta dan seterusnya. Kemudian manusia innahu kana zaluman jahula ay wa huwa fi dzalikal hamal zulum li nafsihi juhul bi qadri ma dakhala fihi aw juhul bi amri rabbih. Artinya dalam memikul amanat itu manusia sangat zalim kepada dirinya sendiri. Manusia pada saat mereka berani menerima amanah, hakikatnya Allah bilang mereka telah zalim pada diri mereka sendiri. Dan mereka itu sangat bodoh terhadap kadar dan ukuran sesuatu yang dimasukinya. Kalau mereka tahu, karena dia tidak tahu urusannya terhadap siapa? Terhadap Allah. Mau siapapun kamu. Berpangkatkah kamu di dunia? Atau kamu hanya pekerja biasa? Atau kamu hanya ibu rumah tangga? Atau kamu hanya manusia biasa? Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Kalian semua itu adalah ra',
pemimpin bertanggung jawab, pengemban amanah, wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Dan setiap dari kamu kelak apa yang kau emban amanahnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seorang istri, seorang ibu, seorang suami, seorang anak, seorang guru, seorang murid, kemudian juga seorang bos, manajer, asisten, karyawan, pekerja biasa, tukang sampah, tukang ini tuh, apapun profesinya, kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Dan setiap orang tua bertanggung jawab pada amanah yang Allah titipkan padanya. Apa amanah terbesarnya orang tua? Anak. Al-mal wal banun, harta sama anak tuh selalu dikaitin. Kalau tadi Abu Darda mengatakan harta itu adalah amanah yang paling berat, begitu pula anak adalah amanah juga. Anakmu adalah amanah Allah. Kamu, kita semua memiliki anak. Kalau kita memiliki anak, tidak hanya berkewajiban dalam menjaganya agar dia tidak sakit, agar dia tidak terluka, agar dia tidak kelaparan di hari kelak. Apa yang perlu kita waspadai? Yang paling perlu orang tua waspadai, amanah dari Allah, adalah kau menjaga anakmu dari maksiat. Bukan soal anakmu kelaparan, bukan. Pertama hal yang harus kau camkan sebagai orang tua, yang kita semua harus camkan pada diri kita sebagai orang tua kalau kita memiliki anak, apa yang perlu kita camkan? Bukan soal anak saya harus sukses di hari kemudian, anak saya harus menjadi orang yang berarti di hari kemudian, anak saya harus menjadi orang yang berjaya, anak saya harus menjadi ini, harus menjadi itu, harus menjadi ini, harus menjadi itu. Naam, semuanya boleh kau angan-angankan, semuanya boleh kau harapkan, tapi yang paling terpenting dari itu, Allah tidak akan bertanya pada dirimu, hai fulan, aku telah titipkan kepadamu seorang anak dari manusia, apa yang sudah kau perbuat padanya? Ya Rabb, aku telah membuat anakku sukses. Kata Allah, bukan itu yang kucari. Ya Rabb, aku telah menjadikan anakku sebagai ini, sebagai itu, dan seterusnya. Bukan itu yang kucari. Tapi apa yang akan Allah tanya? Sudahkah kau mengajarkan dia sholat? Sudahkah kau mendidiknya dalam menjaga pakaiannya? Sudah kau menjaga dia daripada dosa-dosanya? Sudahkah kau mentarbiah dia dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah kemudian dia langgar? Apa sikapmu? Apa yang kau lakukan? Itu yang akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Bukan soal kau kelak mau menjadikan dia apa. Amanah Allah harus kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu menjaga amanah ini. Amanah anak, amanah harta. Semua merupakan titipan Allah. Amanah yang ada di tubuh kita ini, amanah yang ada di sekeliling kita. Kalau kita diberikan wewenang, kita diberikan jabatan, bukan karena kita yang tergopoh-gopoh dalam menggapai jabatan tersebut tanpa kita menyinggung perasaan orang lain, karena ada orang yang sangat menginginkan satu pangkat, menginginkan satu jabatan, sampai dia mampu melukai, berkhianat, menendang, mengusir, atau juga menyikut orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah perbuatan zalim. Tapi dia ternyata tidak pernah melakukan hal tersebut, tapi jabatannya semakin tinggi, semakin naik karena amanahnya yang begitu dia jaga, karena kualitas pekerjaan yang begitu maksimal. Kemudian dia ditempatkan tempat yang semakin hari semakin baik. Awalnya karyawan biasa, kemudian menjadi manajer, dari manajer kemudian jadi terus jabatannya dia kemudian naik, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu tambah kita jaga. Ada kisah seorang suami istri yang hidup dalam kesulitan di masa Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian dia datang kepada Nabi Allah Musa, kedua pasangan ini, wahai Nabi Allah Musa, kami tahu bahwa kau adalah seorang nabi yang bermunajah kepada Allah. Kau adalah seorang nabi yang berbicara dan bercakap-cakap dengan Allah. Bolehkah aku memohon sesuatu padamu, wahai Nabi Allah Musa?
Kata Nabi Allah Musa berkata, apa yang kau ingin minta, apa yang kau inginkan? Tolong sampaikan kepada Tuhanmu, kami lelah hidup miskin. Kami ingin merasakan hidup yang berkecukupan. Ini dan itu, dia mengeluhkan miskinnya, dia mengeluhkan letihnya dia menjadi orang susah. Akhirnya Nabi Allah Musa kemudian menyampaikan harapannya kepada Allah. Kemudian Allah berkata, wahai Nabi Allah Musa, sampaikan kepada hambaku fulan dan fulan, ini suami istri ini, aku akan memberikan dia hidup berkecukupan selama 1 tahun saja. Setelah itu aku akan mencabut nikmatku lagi. 1 tahun saja aku beri dia izin hidup dengan berkecukupan. Subhanallah. Nabi Allah Musa menyampaikan kepada kedua pasangan ini. Akhirnya kedua pasangan ini menyanggupi. Baik, wahai Nabi Allah Musa, selama 1 tahun setelah itu nikmat ini akan diambil kembali oleh Allah. Ya wahai Nabi Allah Musa, terima kasih ya Allah, kau berikan kami kenikmatan ini meskipun hanya 1 tahun. Wah subhanallah, keesokan harinya rezeki berdatangan dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga. Datang rezeki dari sini, datang sampai dia akhirnya hidup dengan berkecukupan. Istrinya kemudian berkata kepada suaminya, alhamdulillah kita hidup dalam keadaan yang cukup saat ini. Apa pandanganmu wahai suamiku jika seandainya hari ini kita bagikan makanan yang kita miliki ini kepada para yatim, kepada para du'afa, kepada orang-orang tua yang membutuhkan? Suaminya berkata, wah ide kamu bagus sekali. Mari sama-sama kita bagikan makanan ini, kita hidup sudah dengan berkecukupan. Mari sama-sama kita bagikan makanan kita. Hari itu dia bagikan makanannya kepada para yatim, para janda, para du'afa, orang-orang tua yang tidak mampu. Keesokan harinya demikian juga dan seterusnya. Sampai berlalu 1 tahun, tidak terlihat sedikit pun nikmat yang dia punya berkurang, justru malah bertambah. Nabi Allah Musa kemudian bertanya, ya Rabb, 1 tahun telah berlalu, tapi nikmat pasangan suami istri itu tidak juga kau ambil. Justru mereka dalam kenikmatan yang bertambah dan semakin bertambah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Aku berikan mereka amanah. Aku berikan mereka amanah. Kemudian mereka menunaikannya dengan benar. Mereka menjaganya dengan benar. Mereka merawatnya dengan benar. Dan aku pun ingin amanah ini semakin lama bersama dengan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tepat dalam mengelola amanatku. Syuf. Di saat kita diberi rezeki oleh Allah, di saat kita diberi harta oleh Allah, yang merupakan itu adalah amanah Allah. Hakikatnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi amanah yang sesungguhnya Allah ingin melihat rezeki yang ada pada diri kita merupakan harta sumber amanah yang paling berbahaya. Kita gunakan untuk apa? Kita salurkan untuk apa? Mana yang lebih kita prioritaskan, diri kita sendiri ataupun orang lain? Itu semua menjadi tolak ukur Allah dalam memberikan kita nikmat. Karena semakin Allah melihat kita pandai menjaga amanat itu, semakin Allah akan menambahkan amanat itu kepada kita, dan Allah akan menjaga nikmat itu akan tetap berada pada diri kita. Tapi semakin kita melanggarnya, semakin kita acuh tidak peduli. Terlebih jika menemukan ada yang semakin sombong dan semakin sombong, naudzubillah min dzalik, apa yang terjadi padanya? Dia akan semakin kehilangan nikmat beserta amanah yang Allah tadinya titipkan padanya pun suatu saat akan menjadi kerugian besar, dan kemudian dia akan menjadi orang yang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian dikatakan dari Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas qala uridtul amana ala Adam faqila khudha bima fiha fa in ata'ta ghufirta laka wa in asaita 'adzabtuk wa qabalaha bima fiha fama kana illa ma bainal 'asr ila al-lail min dzalikal yawm hatta akala min asy-syajarah laula an tudarikahu Allah bi rahmatihi fataba 'alaihi wa hada. Lihat. Kata Sayyidina Ibnu Abbas berkata, amanat itu disodorkan atau dihadapkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan dikatakan ambillah
amanah ini beserta apa yang ada di dalamnya. Allah berkata, kalau engkau berbakti, kalau engkau berbuat baik, kau menjaganya dengan benar, ya, aku akan mengampunimu, menghapus dosa-dosamu. Dan kalau engkau durhaka, engkau melanggar, kau menyepelekan amanat ini, Allah berkata kepada Nabi Allah Adam, aku akan menyiksamu. Nabi Allah Adam berkata, dengan begitu percaya dirinya, aku menerimanya beserta apa yang ada di dalamnya, ya Allah. Apapun amanat itu semuanya aku terima, ya Allah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, lalu tidak berselang lama, itu hanya antara waktu asar sampai malam di hari itu juga. Setelah Nabi Allah Adam menerima amanat dari Allah, waktu antara asar sampai malam, ya, di hari itu juga ternyata Nabi Allah Adam memakan buah khuldi. Nabi Allah Adam melanggar apa yang diamanatkan oleh Allah. Hari itu juga dia menerima amanah. Hari itu juga ternyata dia melanggar. Antara asar menuju malam, saat itu dia menerima amanah. Hari itu dia menerima amanah. Di hari itu juga dia melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Seandainya kalau bukan karena rahmat Allah, beliau berkata, Allah tidak akan menerima taubatnya dan tidak akan memberinya hidayah. Maka entah apa yang terjadi, katanya ya, kalau kata amanat ini jatuh kepada sembarang orang. Taubatnya Nabi Allah Adam, penyesalan Nabi Allah Adam dari apa yang dia lakukan dengan memakan buah khuldi, kalau bukan karena rahmat Allah beserta kasih sayangnya, maka tidak mungkin Allah akan mengampuni kesalahannya. Ya, kalau ibaratnya nih, kalau kita nih, saya kasih contoh, andai kata misalnya kita punya baru kedatangan pembantu lah katakan, gak usah yang tinggi-tinggi, pembantu. Kamu kerjaannya nyapu ya, setiap pagi dan sore. Jadi pembantunya datangnya pagi deh. Pagi sore ini ntar kamu nyapuin rumah saya semua ya. Hati-hati jagain. Itu ada pajangan-pajangan yang mahal. Jangan sampai kamu rusak, jangan sampai kamu ganggu, jangan sampai kamu kutik dan seterusnya. Kita berikan dia instruksi. Kita berikan keterangan. Iya, kata pembantu. Iya. Siap, Bu. Insya Allah saya akan merawatnya dengan baik. Itu pajangan mahal loh. Saya belinya dari luar negeri. Ini kononnya lah kata yang punya rumah. Harganya mahal. Kamu gak bakalan mampu gantinya. Tenang Bu. Saya akan merawatnya Bu. Saya akan menjaganya Bu. Gak akan saya ngecewain Ibu. Udah. Pagi dia masuk. Dia mulai kerja. Sore. Kan pagi sama sore suruh nyapu. Sore dia nyapu. Dia lagi nyapu. Dia pecahin tuh pajangan. Udah diwanti-wanti, ini mahal. Kamu gak bakalan mampu bisa bayar. Dipecahin. Apa reaksi kita? Gimana kita? Kira-kira kalau gak kita hatinya baik, kalau dia gak ketemu sama majikan yang baik, belum tentu dia bisa kerja lagi besok. Dan begitulah yang terjadi pada Nabi Allah Adam dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan itu bukan hanya terjadi pada Nabi Allah Adam, hakikatnya itu juga terjadi pada kita semua. Di saat kita melanggar, di saat kita durhaka, di saat kita melanggar, di saat kita tidak menunaikan kewajiban, di saat kita melakukan perbuatan dosa, kalau bukan karena rahmat Allah, telah binasalah kita semua. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian Nabi Allah Adam makan buah khuldi. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, Nabi Allah Adam tidak akan mendapat ampunannya. Wal amanah mushtaqqa minal iman. Faman hafidha amanatullah hafidhallah imanahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, la iman liman la amanatalah, wala din liman la ahdalah. Kata amanah, bilang katanya itu bersumber dari kata iman.
Amanah bersumber dari kata iman. Barang siapa yang tidak memelihara amanat Allah, maka dipastikan Allah tidak akan memelihara imannya. Semuanya saling keterkaitan. Kamu mampu menjaga amanah, kualitas imanmu semakin bertambah. Kamu semakin menyepelekan amanah, berarti semakin rendah kualitas imanmu. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, tiada keimanan bagi orang yang tidak punya amanah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menepati janjinya. Berkata seorang penyair, tabban liman radiyal khiyanah muhayyi'an wa azwarra an sawnil amanah janibuh rafadad diyanah wal muru'ah fa'tada tatra alaihi minaz zamani masaibuh. Tabban, celaka bagi orang yang puas dengan apa? Khianat. Puas dia ngerasa khianat. Dengan cepat dia berpaling dari apa? Dari sikap menjaga amanat yang ada di lambung. Dengan mudah orang gak peduli dikasih amanat. Masa bodoh. Amanat itu mau ditunaikan apa enggak? Yang penting dirinya, Naudzubillah min dzalik. Rafadad diyanah, dia telah membuang jauh dari apa? Sikap keagamaan dan harga diri. Dia berarti enggak punya harga diri, orang yang menyepelekan amanah. Tatra alaihi minaz zamani masaibuh. Orang yang begitu katanya enggak punya harga diri, yang enggak punya agama, maupun silih berganti, itu bencana, musibah bakal datang padanya di masa yang akan datang. Tunggu aja. Kalau bahasa kita, tunggu tanggal mainnya. Ini soal bom waktu orang yang menyepelekan amanah. Suatu saat apa yang ada pada dirinya akan diambil oleh Allah. Apa yang dia sepelekan akan kena batunya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamu wal afiyah. Wa qala akhar, akhliq biman radiyal khiyanah shimatan alla yara illa sari'a hawadithi. Ma zalatil arza'u yanzilu bu'suha abadan bighadiri dhimmatin aw nakithin. Alangkah rusaknya sifat orang yang puas dengan khianat. Rusak, bobrok itu orang, apalagi orang yang bersekongkol dengan perkhianatan. Mereka semua adalah orang yang tidak berkualitas dan tidak memiliki harga diri. Mereka tidak akan melihat, katanya, kecuali apa? Kejadian-kejadian yang kelak akan memukul dia, kelak akan menjatuhkan dia. Tunggu aja ke depan apa yang akan terjadi pada dia. Mazalatil arza'u yanzilu bu'suha. Katanya tidak akan henti-hentinya bencana, terus-terusan akan datang padanya selama-lamanya. Abadan bighadiri dhimmatin aw nakithin. Katanya pada orang yang culas, orang yang curang, orang yang orang yang curang, curangnya culas, pada paham ya, dalam menjaga kepercayaan, atau orang yang merusak, atau orang yang mengingkari perjanjian. Mereka orang yang ngingkarin amanah, merusak perjanjian. Tungguin kesulitan, musibah, bencana dan lain sebagainya, kerugian menanti dia di hadapannya. Itu hanya soal waktu, tunggu aja. Nabi SAW bersabda, yatba'ul mu'min ala kulli khalq laysa al-khiyanah wal kidhib. Seorang mukmin itu ditabiatkan, dinisbatkan ya, dengan segala macam budi pekerti. Orang mukmin itu sholat, orang mukmin itu ngaji, orang mukmin itu begini, orang mukmin itu begitu. Semuanya budi pekerti ada pada dirinya. Ngecap di tubuhnya orang mukmin, di dalam perbuatannya orang mukmin. Kecuali apa? Yang nggak bisa dikatakan dia orang mukmin, siapa mereka? Kata Nabi SAW, selain khianat dan tukang bohong. Hati-hati sama bohong. Hati-hati sama bohong. Bohong tuh salah satu anak turunannya khianat.
Kenapa Nabi kita mendapat julukan Al-Amin? Amin, aman, aminah, amanah. Mirip gak? Mirip kan? Nabi kita mendapat julukan Al-Amin. Seorang manusia yang jujur. Mirip. Nabi kita orang yang jujur. Sifat seorang nabi yang pertama amanah. Harus jujur, harus amanah. Nah, saat seseorang beragama Islam, mengaku beriman, tapi kemudian dia berkhianat, kemudian dia itu berbohong, itu nggak ngecap lagi orang mukmin dalam dirinya. Itu nggak beriman, itu imannya lepas, imannya nggak ada pada dirinya. Ustaz bohongnya cuma bercanda, Ustaz. Apa bedanya bohong bercanda sama bohong beneran? Kan bohong-bohong juga. Makanya Nabi kita ngajarin sama kita, bercandanya Nabi aja nggak ada dusta. Terus kalau kita mau bercanda bohong itu niru siapa? Bercanda-bercanda bohongan, dosa lo bohong. Ada jawaban dari orang, Allah Maha Pengampun. Nabi Muhammad itu sering bercanda sama sahabatnya, tapi nggak pernah dijumpai dari candaan Nabi itu dusta. Gak ada bohongnya, gak ada. Apalagi ini tukang bohong beneran. Gak kenal bercanda, bohong. Kesana kemari bohong ngomongnya. Nauzubillah min dzalik, hati-hati. Imannya berarti rusak. Imannya berarti lemah untuk orang-orang yang seperti itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, La tazala ummati bi khairi ma lam taral amanah mughniman wa sadaqah mughniman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iddil amanah ila man i'tamanuka wa la takhun man khanak. Tidak putus-putusnya umatku dalam kebaikan. Umatku masih tetap dalam kebaikan selagi mereka tidak memandang amanat sebagai keuntungan. Enaknya diamanati nama dia nih. Tapi diambil keuntungannya. Na'udzubillah min dzalik. Dia diamanatin sesuatu, dia ambil keuntungannya. Dia diamanatin uang, misal contohnya, Ana nih nggak percaya sama orang kecuali sama kamu. Saya titipin ya uang saya sama kamu sekian, misalnya dia kasih uangnya 10 juta, misal dititipin ya ke orang. Nih, kapan mau diambil? Wah, nggak dalam waktu dekat lah, paling berapa lama? Oh ya, saya nggak percaya sama orang lain kecuali sama kamu, misal dia bilang begitu. Tahu-tahu duitnya dipakai. Dia ngambil keuntungan dari situ. Ini kan teman saya nggak lagi mau pakai dalam waktu dekat, kita pakai dulu deh duitnya. Kata Nabi SAW, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi orang yang diamanati tidak mengambil keuntungan. Kalau sudah orang yang diamanat, yang dikasih amanat, yang ngambil keuntungan, sudah dipastikan. Berarti orang-orang yang seperti itu menandakan umatnya Nabi SAW tidak dalam berada kebaikan lagi, tidak dalam keadaan kebaikan lagi. Sudah mulai bobrok moralnya, mulai rusak imannya. Orang yang suka mengambil manfaat dan memperdaya amanah yang orang berikan kepadanya. Wasadaqah mughriman. Kemudian Nabi bilang, tidak memandang amanah sebagai keuntungan, sedekah sebagai kerugian. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka tidak menganggap sedekah itu merugikan. Kalau mereka sudah menganggap bersedekah merupakan kerugian, maka pasti umatnya Nabi Muhammad sudah tidak berada dalam kebaikan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada di hati kita merasa dengan bersedekah berarti harta berkurang, berarti kita tidak berada dalam kebaikan. Tapi kalau kita merasa bersedekah, justru kenikmatan yang ada, justru bertambah yang ada rezeki kita, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih percaya lagi pada amanah. Ini tanda keimanan di dalam hati. Berarti kita senantiasa berada dalam kebaikan. Kata Nabi, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi tidak mengambil keuntungan dari amanah dan tidak merasa rugi dari bersedekah. Semoga Allah menjaga kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adil amanah, sampaikanlah amanat pada orang-orang yang memberi amanah kepadamu. Tunaikan. Kalau ada orang ngasih kita amanah, tunaikan. Kadang-kadang nih hal sepele juga nih, mohon maaf ibu-ibu. Ya, para pendengar, para orang dikasih amanat kirim salam. Orang dikasih amanat undangan. Itu amanah bukan? Amanah. Karena banyak dari kita ngerasa baper kalau kagak diundang. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Ngerusak hati orang pada orang lain. Kamu dikasih amanah undangan aja, undangan berat nggak? Enteng kan? Tapi menyampaikannya memang terkadang sulit. Syaitan menggoda kita dari segala sudut undangan. Sini undangan, sini kita yang ini, insyaallah ntar ane sampein, ntar ketemu. Dengan percaya diri itu nerima. Tahu-tahu kagak diserahin. Acara diselenggarakan, dia kagak datang. Waktu ditanya kenapa nggak datang, kagak berasa diundang. Padahal diundang sama Sahibul Bait, tapi karena ketidakjujuran orang yang memikul amanah, undangan nggak sampai. Apa yang terjadi? Ada perasaan kesel, bertanya-tanya, kenapa sih itu ngadain acara kagak ngundang? Masalah yang begitu aja ternyata berkaitan. Na'udzubillah min dzalik, karena an-namam, pengadu domba itu juga berkenaan dengan orang yang tidak jujur. Kadang-kadang sampein kalimat aja kita perlu waspada. Kalau mau ngomong nih, ucapan orang kurang lebihnya begini. Si ini kirim salam. Amanah nggak? Amanah. Kirim salam ya sama ini. Itu amanah. Kelihatan ringan. Terlihat kecil, pada hakikatnya itu merupakan amanah. Yang perlu kita jaga. Perlu kita tunaikan. Subhanallah. Nabi SAW berkata, kata Nabi SAW, sampaikan amanat pada orang yang memberi amanah padamu, dan jangan kamu khianati orang yang telah mengkhianatimu. Perbuatan buruk tidak dibalas dengan perbuatan buruk. Si ini khianat sama saya, tunggu, bakal khianatin dia balik. Nah, ini juga berkenaan dengan pasangan rumah tangga yang bermasalah. Suami khianat, istri khianat balik. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Khianat nggak boleh dibalas dengan khianat. Ada orang curang, kita curangin balik. Itu bukan contoh yang baik. Ada orang ngambil hak, kita ambil balik haknya. Caranya tidak seperti itu. Jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu, kata Nabi SAW. Wa fi sahihain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalath idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ay idza tuminhu ahad bi kalimah khanahu bi ifsha'ihi lin-nas aw bi wadi'ah khanahu bi inkariha wa 'adam hifdhaha aw istimaliha bi ghairi idhnihi. Wa hafidha al-amana sifatul malaikatil muqarrabin wal anbiya'ul mursalin wa shimatil abraril muttaqin. Di dalam kitab sahih, Abu Hurairah meriwayatkan, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Tandanya orang munafik ada 3. Siapa mereka? Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Yang kedua siapa? Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia buat janji dia yang ingkarin. Kapan nih kita jalan? Besok ya besok? Iya besok insyaallah. Besok iya besok. Janji besok kita jalan. Dia ingkar. Hati-hati. Ini ciri-ciri orang
munafik. Apapun janjinya. Kamu bakal jaga, iya jaga, janji, tahu-tahu ingkar, kagak dijaga. Kemudian yang ketiga, siapa lagi mereka? Katanya, idza tumina khan. Kalau dikasih amanat, dia khianat. Ini ciri-ciri orang munafik. 3. Berarti kalau ada dari kita yang bicaranya bohong, atau ada dari kita yang berjanji kemudian kita ingkari, ada yang diberikan amanat kemudian kita khianat, maka dipastikan sifat munafik ini ada pada diri kita. Salah satu aja dari 3 ini, berarti kita munafik. Naudzubillah. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya Allah, maafin dosa-dosa kita dari dusta atau kebohongan yang terkadang dengan sengaja kita ucap maupun dengan kelalaian kita. Janji-janji yang kita buat ternyata kita ingkari. Amanat-amanat yang dititipkan ternyata kita berkhianat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan katanya, sesungguhnya katanya, jadi kalau ada orang yang mempercayainya dalam menyimpan sebuah kalimat rahasia, kamu dipercaya nih, ada orang mau cerita, tapi ini rahasia. Jangan ceritain ya ke orang lain. Siap. Dia bilang, insya Allah saya kagak bakal cerita sama orang-orang. Insya Allah gak bakal cerita. Diceritain. Ini apa namanya? Khianat bukan? Dikasih sebuah kalimat rahasia, dia gak bakalan sebarin ke orang lain. Dia gak bakalan ngomong sama orang lain. Dia bakal jaga betul-betul kata-kata itu. Kenapa? Karena ini rahasia dia. Sebuah rahasia harus dirahasiakan. Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan dosa-dosa kita. Mau gak kita umbar dosa-dosa kita? Enggak. Tapi dari rahmat Allah, Allah memiliki nama As-Sattar, yang maha menutupi, yang maha merahasiakan dosa-dosa hambanya. Hambanya berdosa ditutupin, dijaga, dipelihara. Dan ini menjadi cerminan kita semua. Betapa kita melihat anehnya di zaman sekarang, orang berdosa tidak lagi mau dirahasiakan, tapi justru diumbar dan dipamerkan. Orang melakukan perbuatan dosa dipertontonkan dan dia sendiri yang menunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang berbuat dosa, dia sendiri yang buka, dia sendiri yang bongkar. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dia tidak apa? Dia tidak butuh lagi Allah menutupi dosa-dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Nih, kita punya rahasia teman, sahabat, orang yang mempercayai kita dalam dia bercerita tentang masalah dia dan lain sebagainya. Jaga, itu merupakan satu amanat. Jangan sampai kita membuat diri kita merugi hanya karena kita menyampaikan berita. Jadinya apa? Jadinya gosip, jadinya namam. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita dititipin barang, titipin amanah, kita jaga, kita rawat. Dititipin uang, kita jaga, kita rawat. Jangan sampai kita berkhianat dengan hal tersebut. Apa untungnya kita berkhianat dengan hal-hal yang seperti itu? Amanah. Banyak juga nih orang, boleh gak saya ngambil dagangannya dulu? Ini contoh nih. Oh boleh, tapi harus bayar dulu. Masa sama saya aja kagak percaya? Nih bahasa-bahasa orang. Emang gak percaya sih itu sama saya? Ya bukan begitu. Tapi kan kita harus jaga-jaga. Udah, percaya dah insya Allah. Begitu minggu depan aneh bayar. Wah, sudah diberikan kepercayaan. Barangnya orang itu dititipkan padamu. Kamu bilang kamu ingin menjualnya. Kamu bilang kamu ingin memasarkannya. Ternyata apa yang terjadi? Entah tentang barangnya, entah hilang, entah dipakai, entah terjual. Tapi pada saat ditanya, mana barang saya, sudah laku atau belum? Wah ya ntar nih masih seret nih, orang belum bayar, orang ini wah ditunda-tunda. Intabihu hadzal amanah. Ini amanat. Bukan sembarangan, ini amanah.
Banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nanti dulu, makanya kalau nggak ada kiasan. Ini orang yang ngutang ditagih sama yang ngutangin, galakan yang ngutang. Sudah diamanatin, istilahnya sudah diberi kepercayaan, tapi ternyata berkhianat. Janjinya tanggal sekian, khianat. Ngomongnya mau bayar sekian, khianat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita jaga barang yang dititipkan orang, apalagi terlebih-lebih sampai apa? Merusak barang yang orang titipkan padanya. Harus minta maafnya, harus dijelaskan. Karena sebuah kata amanat dan jujur itu penting. Imam Abu Hanifah dulu punya karyawan, yakni orang kerja di tokonya, ya. Waktu saat itu Imam Abu Hanifah ingin keluar dari kedainya, mau pergi, mau cari barang, Imam Abu Hanifah berpesan. Itu ada beberapa helai kain, ini kain harganya sekian, ini kain harganya sekian, ini kain harganya sekian, ya. Sudah diterangkan, katakanlah kain ini harganya 100, yang ini 50, yang ini 200, yang ini 50. Bertanya karyawannya, "Loh, kok yang ini 50, Imam? Kenapa?" "Karena ada cacatnya. Ada lobang di kainnya." "Oh, baik, sudah." Kemudian Imam Abu Hanifah pergi, beberapa jam kemudian kembali. Kain yang cacat itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Ditanya oleh Imam Abu Hanifah, "Kemana kain yang harga yang cacat ini atau yang harganya sekian?" Kata yang jaga tokonya, "Sudah aku jual, Imam." "Oh, dengan harga berapa kau jual?" "Dengan harga 100 dinar." "Loh, kenapa harga 100 dinar?" "Ya, karena pembelinya tidak sadar kalau kain itu ada lubangnya." Syuf, ditutupi kerusakan yang ada pada benda tersebut, kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah pun memecat karyawannya dengan berkata, "Aku tidak bisa berdagang dengan orang yang tidak amanat." Dipecat karyawan. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dikatakan, "Wah, pintar ternyata karyawan saya ini." Kalau orang sekarang gitu, suruh jual 50, mending dijual 100. Masa bodoh mau urusannya cacat atau enggak? Lihat, kalau Imam Abu Hanifah enggak, amanah paling tinggi. Kalau Imam Abu Hanifah, aku tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak memiliki amanah. "Kepada siapa kau menjual kain itu?" Imam Abu Hanifah bilang, "Kepada fulan ibnu fulan." Sampai sama Imam Abu Hanifah dicari orangnya sampai ketemu, kemudian uangnya dikembalikan oleh Imam Abu Hanifah. "Aku hanya menjual kain ini dengan harga 50 karena di situ terdapat cacat. Kau masih mau barang itu, ku kembalikan uangmu yang 50. Jika kau tidak menginginkannya, aku tarik kembali kain tersebut, akan ku kembalikan uangmu 100. Luar biasa. Amanah diusung. Paling nomor 1. Bukan soal keuntungan dan lain sebagainya. Berhati-hati kita dalam urusan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita dititipin satu benda, ya, jangan seenaknya kita pakai tanpa menggunakan izinnya, tanpa meminta izinnya. Orang dititipin, masa dititipin nggak boleh dipakai? Intabih, nitip itu beda sama ngasih. Kalau ngasih kita bebas mau pakai. Kalau nitip tidak demikian. Kalau seseorang menitipkan sesuatu padamu, berarti dia mempercayaimu dalam menjaganya. Jangan semena-mena dalam menggunakannya. Kan jangan sekali-sekali kita memakai sesuatu tanpa izin. Memelihara amanat itu adalah sifatnya orang-orang muqarrabin, malaikat-malaikatnya Allah, sifatnya para nabi dan rasul, dan juga sifatnya orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati dalam menunaikan amanah. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Qala al-mufassirun, hadhihi al-ayah mushtamila ala kathir min ummahat asy-syara' wal mukhatib biha umum al-mukallafin al-wula ghairuhum fawajib 'ala al-wula insaf al-mazlum wa idhar haqqihi wa dhalika amanah wa hifdh amwal al-muslimin la sima al-yatamah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amana ila ahliha. Ya Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu
untuk menyampaikan beberapa amanat kepada orang yang bersangkutan, orang yang memilikinya. Antu addul amanat ila ahliha. Kalau kita mau nyerahin amanat, serahin pada orang yang mampu memiliki amanat itu. Antu addul amanat ila ahliha. Menyerahkan amanat kepada orang yang memilikinya. Ulama ahli tafsir berkata ayat ini mencakup banyak faktor dari pokok-pokok agama. Dan orang yang dimaksud dengan ayat ini adalah keseluruhan semua orang-orang mukallafin. Orang yang sudah mukallaf, muslim, mau dia pengusaha, mau dia bukan pengusaha, mau dia penguasa, ya. Para penguasa, para pemimpin harus berbuat adil pada orang-orang yang teraniaya, memberikan haknya. Hal ini adalah sebuah amanat. Syuf. Kalau di sini kita lihat, ulama menempatkan memberikan amanah, kita mau menyerahkan amanat kepada orang yang tepat, bukan pada sembarang orang. Karena apa? Pada saat dia mengemban amanah, dia harus menyerahkan amanah itu pada yang berhak menerima amanah. Itu kewajiban. Memberitahukan hak-haknya, hal itu adalah sebuah amanat. Menjaga harta benda orang-orang Islam, itu amanah. Enaknya menjaga hartanya orang Islam, kemudian lebih baik kepada anak yatim, itu juga merupakan satu kewajiban bagi mereka. Artinya peduli kepada kaum-kaum yang lemah. Para penguasa-penguasa ini mesti ngerti hal-hal yang seperti ini. Wajib, lihat di sini dibilang, wajibu 'alal ulama ta'limul awam ahkam dinuhum fahiya amanah ikhtar li hifdhiha al ulama wa yajibu 'alal walid ri'aya waladihi bi husni ta'dib idh huwa amanah indu. Nah, dalam kitab ini dikatakan berarti wajib atas siapa? Bagi para ulama mengajarkan kepada orang-orang awam hukum agama mereka. Hal itu adalah amanah. Berarti amanatnya ulama menyampaikan yang semestinya dilakukan oleh para penguasa, para pengemban amanat agar mereka mampu menunaikan amanatnya dengan seksama. Dipilih siapa yang ngasih tahu? Ulama. Nah, makanya kalau di sini kenapa kita bilang magamul ulama a'la min magamul wulah, katanya magam atau kedudukannya para ulama lebih tinggi daripada kedudukannya siapa? Penguasa, pemimpin negeri. Kenapa dibilang demikian? Iya, karena terkadang pemimpin negeri itu harus belajar sama ulama bagaimana jadi pemimpin yang baik. Bukan dia belajar, bukan kita yang belajar sama dia. Gak ada itu ceritanya begitu. Tapi katanya para penguasa, para pemimpin, ulama berkewajiban menegur mereka, memberitahu mereka kalau mereka melenceng di dalam jalannya Allah. Mereka salah dalam meniti jalannya Allah. Itu sebuah pelajaran agama yang perlu disampaikan kepada mereka. Dari sini kita ngerti, oh, jadi kalau ulama itu mengkoreksi para pemimpin, para penguasa, mereka tidak berdosa. Karena itu justru fayajibu 'alal ulama, diwajibkan atas ulama mengarahkan para penguasa, mengarahkan para pemimpin agar mereka itu berjalan di jalan yang tepat. Mereka bisa mengemban amanah ini dengan tepat. Itu yang dimaksud. Makanya dulu itu Imam Sya'rawi, ya, seorang ulama terkemuka di kota Mesir, waktu diundang kemana? Waktu diundang sama presiden Mesir, beliau datang, kemudian beliau ceramah. Para penjilat ceramahnya akan bunyinya menjunjung para pemimpinnya. Tapi ulama yang hak, apa yang akan mereka lakukan? Bukan menyalahi. Mereka akan menggiring. Mereka akan memberitahukan. Dan itu yang dilakukan pada saat itu oleh Imam Sya'rawi. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mengkoreksi. Beliau menasihati para penguasa di depan penguasa lainnya. Bahkan beliau tidak segan menegur ataupun menunjuk presiden yang ada di situ
untuk berlaku adil pada rakyatnya. Subhanallah. Ini kalau zaman sekarang ini yang begini dibilang yang salah. Tapi di dalam kitab ini kita belajar di dalam mengarahkan para penguasa ataupun pemimpin, memang ulama yang amanah, ulama yang berkewajiban, yang betul-betul dalam menunaikan haknya kepada Allah, mereka itu bertanggung jawab dalam menegur dan kalau bisa menasehati para ulama. Itu kewajiban. Menasehati para penguasa agar mereka itu tidak salah dalam jalannya sebagai pemimpin. Jadi harus diajarkan, dan begitu juga yajibu 'alal walid riayah waladi bi husni ta'dib huwa amanah indu. Dan kalau ulama berkewajiban memberikan ilmu kepada yang awam yang tidak mengerti terhadap ilmu, ya, harus mereka sampaikan kepada ilmu tersebut. Nah, begitu pula dengan orang tua. Orang tua wajib memelihara anaknya dengan pendidikan yang baik. Pendidikan agama yang sempurna harus. Kalau orang tua itu beliin makanan dengan kualitas yang terbaik untuk anaknya agar anaknya tumbuh dengan gizi yang sempurna, sekali-sekali pertimbangkan gizi akhirat, pertimbangkan gizi batinnya. Bagaimana urusan hati anak-anak kita, bagaimana hidupnya dia ke depan dengan perilaku dan akhlaknya. Itu menjadi pertimbangan orang tua. Kenapa yang selalu digaungkan kepada orang tua itu, didik anakmu dengan baik. Adibu auladakum. Nabi selalu bilangnya, ajarkan, didik anak-anak kalian. Karena ternyata hal yang terpenting dalam kepada tanggung jawabnya orang tua itu adalah apa? Adalah akhlak, adalah agama. Agama yang nomor satu. Nah, ini amanah bagi orang tua. Anakmu adalah amanah yang Allah titipkan padamu, maka kamu berkewajiban memeliharanya, menjaganya dengan apa? Dengan mendidiknya dalam urusan perkara akhiratnya. Ingatkan dia tentang urusan akhiratnya, masalah pendidikannya, karena itu adalah amanat baginya. Nabi SAW bersabda, di dalam sini hadisnya tadi sudah saya sampaikan, kullukum ra' wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kata Nabi, kamu semua adalah penjaga, pengemban amanah, dan setiap orang yang memiliki amanah bertanggung jawab nanti kelak di akhirat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya dengan barang yang dia jaga, amanah yang dia dititipkan oleh Allah kepadanya, semua akan dipertanyakan oleh Allah. Di dalam kitab Zuhrur Riyad katanya, dalam kitab ini yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah wa yuqif baina yaday Allah ta'ala fa yaqulu ta'ala ardadtu al-amanah fulan fa yaqul la ya rab, fa ya'muru Allah ta'ala malikan fa ya'khudhu bi yadihi wa yantaliq bihi ila jahannam wa yuriyahu al-amanah bi 'ainihi fi ga'ri jahannam fa yahwi fiha 70 aman hatta yantahi ila ga'riha thumma yas'ad bil amanah fa idza ablagha a'la jahannam zalat qadamahu fa yahwi fiha kadzalika thumma yas'ad ثم يهبط وهكذا حتى يدركه لطف ربه بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيرضى عن صاحب الأمانة. Dalam kitab Zuhrur Riyad diceritakan seorang hamba akan didatangkan pada hari kiamat nanti dan dia akan ditempatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, Allah bertanya kepadanya, adakah engkau telah mengembalikan amanahnya si fulan? Kamu udah balikin belum amanahnya fulan? Ternyata hamba tersebut jawab, belum ya Rabb, saya belum mengembalikannya Allah, masih ada sangkutan sama si ini. Apa yang terjadi padanya? Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk menggiringnya menuju mana? Menuju jahanam. Karena ada amanah yang tidak dia tunaikan, ada haknya seseorang yang belum dia sampaikan, belum dia tunaikan. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk membimbing tangannya menuju jahanam. Kemudian dia diletakkan di mana? Di jahanam selama 70 tahun. Sampai setelah 70 tahun dia dinaikkan kembali dengan membawa amanah itu. Ketika dia sampai di atas jahanam, baru mau nyampe, mau keluar nih dari jahanam, kepleset lagi kakinya.
Lalu dia pun terjatuh lagi. Dengan kurun waktu berapa? Dia jatuh lagi ke bawah 70 tahun lagi. Terus dia naik lagi, kemudian dia turun lagi. Begitu terus menerus sampai pada akhirnya rahmat Allah, belas kasih Allah beserta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membuat dia selamat dari api neraka. Rahmat Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kemudian menyelamatkan dia dari sana. Intabe, hati-hati sama amanah. Jangan kita gampang menganggap amanah itu tidak ada pentingnya. Waruya an Salamah qala bainama nahnu julus inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata bi janazah li yusalli 'alaiha faqala hal 'alaihi ad-dayn qalu la fa shalla 'alaiha thumma ata bi janazah ukhra faqala hal 'alaihi ad-dayn qalu na'am qala fa hal taraka shay'an faqalu thalatha dananir fa shalla 'alaiha thumma ata bi بثالثة فقال هل عليه الدين قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم هل ترك شيئا قالوا لا قال صلوا على صاحبكم وعن قتادة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مجملا غير مدبر يكفر الله خطاياي قال نعم فلما أدبر الرجل ناداه فقال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. Tadi diriwayatkan dari siapa? Dari Salamah. Dia berkata suatu ketika kami sedang duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada jenazah. Ada sebuah jenazah dibawa mau disolatin. Nabi kemudian bertanya, apakah dia punya hutang? Ini orang yang meninggal mau disolatin sama Nabi. Nah, yang Nabi tanya apa? Hal alaihi din, apakah dia punya utang? Dijawab, tidak ya Rasulullah, dia tidak punya hutang. Nabi kemudian mensolati orang tersebut. Kemudian datang lagi, dibawa lagi jenazah yang lain. Kemudian apa yang lagi ditanya oleh Nabi, adakah dia punya hutang? Mereka jawab, iya Rasul, dia punya hutang. Apa yang dia tinggalkan? Punya harta enggak di rumahnya? Ada yang ditinggalin enggak uangnya? Dijawab, iya ada Rasul, dia meninggalkan uang 3 dinar. Lalu Nabi kemudian sholatin jenazah. Yang pertama gak punya utang, yang kedua punya utang tapi ninggalin harta barang. Ada lagi datang jenazah yang ketiga. Rasulullah SAW nanya lagi, apakah dia punya hutang? Mereka jawab, iya Rasul. Apakah ada yang dia tinggalkan? Mereka jawab, tidak ada Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memilih untuk tidak mensolatinya dan memerintahkan sahabat lainnya untuk mensolatinya. Ya khusran. Berarti rugi kan? Jangan kita gampangin hutang. Punya hutang segera dibayar. Berapapun nilainya, jangan sampai kenikmatan yang ada di alam kubur tertunda, kenikmatan surga tertunda, terkadang hanya karena hutang yang tidak seberapa. Jangan kita rugikan diri kita, jangan kita sia-siakan diri kita. Ada orang yang berniat ingin melunasi hutangnya, Allah akan berikan kemudahan baginya dalam menyegerakan diri melunasi hutangnya. Tapi kalau ada orang justru yang memilih lari, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersulit rezekinya kemanapun dia berada. Justru hutangnya akan semakin bertambah dan bertambah lagi. Karena apa? Karena larinya dia dari apa yang semestinya dia bayar. Niat emangnya mau nipu, bilangnya ngutang, ujung-ujungnya ngilang. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah memilih untuk tidak mensolati jenazah orang yang memiliki hutang. Dan diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, Rasulullah, seandainya aku terbunuh di dalam peperangan fisabilillah, aku bersabar hanya mengharap pahala daripada Allah,
menghadapi peperangan, tidak lari, nggak ngumpet, nggak takut sama pedang, nggak takut sama panah, nggak takut sama ini, nggak takut sama tombak. Tidak ya Rabb, aku betul-betul menghadap dan tidak melarikan diri ya Rasulullah. Adakah Allah akan menghapus dosa-dosaku kalau aku begitu ya Rasulullah? Aku terjun ke medan perang, aku berjihad bersama engkau, aku berjihad dengan amar dan perintahmu ya Rasulullah. Aku tidak melarikan diri, aku bersabar hanya mengharap pahala dari Allah. Apakah Allah akan menghapus dosa-dosaku? Kata Nabi SAW. Kemudian menjawab, na'am, iya, Allah akan menghapus semua dosa-dosa kamu. Kemudian lelaki tersebut bangun, dia jalan, baru melangkah beberapa langkah, kemudian Rasulullah SAW memanggilnya lagi. Dan Nabi bersabda, Allah akan mengampuni orang yang mati syahid seluruh dosanya. Semua dosanya orang yang mati syahid bakal diampunin kecuali apa? Kecuali hutang. Hutangnya enggak diampuni. Jadi syahid pun yang dibilang katanya mati fisabilillah itu masuk surga bulat-bulat, iya, tapi ketunda, bisa jadi ketunda kalau dia punya utang. Nasallallahu alaihi wasallam. Ingat amanat. Di saat kita susah, kita datang kepada orang, kemudian orang membantu kita. Bayangkan posisi itu ada pada diri kamu suatu saat nanti lagi. Untung-untung ada yang berbaik hati mau meminjamkan uang dan percaya, menaruh kepercayaan padamu, jangan kau khianati. Ya, begitu pula dengan urusan-urusan lainnya, urusan dagang, urusan ini, urusan itu, intabih, hati-hati. Semua itu punya tanggung jawab dan terkadang itu menguntungkan, terkadang justru merugikan kita tanpa kita sadari kerugian yang besar di akhirat kelak hanya karena ada sangkutan pada orang yang mungkin nilainya tidak seberapa. Nah, itulah kenapa orang meninggal itu yang ditanya, adakah Fulan ibnu Fulan, jika memiliki sangkutan silakan menghubungi ahli keluarganya. Iya, karena kenikmatan alam kubur akan tertunda. Apalagi kenikmatan surga akan tertunda untuk orang-orang yang berhutang. Artinya dia tidak menunaikan, tidak menjalankan amanatnya dengan benar. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, memelihara kita semua, menjaga kita semua, agar kita semua terjauh dari sifat-sifat buruk, sifat-sifatnya orang munafik yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang rugi dan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya. Sampai jam 12. La ilaha illallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saat sholat malam waktu zikir dan doa kaki saya sering ngilu, katanya. Kaki saya sering ngilu karena kelamaan duduk. Bolehkah pindah tempat duduk kursi? Boleh. Ya, pada saat sholat malam itu merupakan daripada sholat sunnah. Kalau memang kita merasa kesulitan dikarenakan kaki kita yang sakit dan lain sebagainya, kita boleh sholat di atas kursi atau pindah ke tempat duduk. Taib. Kemudian sudah sebenarnya bagaimana hukumnya menguncir rambut sampai menyerupai punuk onta? Karena saya seringkali melihat ibu-ibu pengajian, bahkan mohon maaf gurunya pun ada yang seperti itu. Yang dimaksud dengan seperti punuk unta adalah kunciran yang lebih tinggi daripada posisi kepala. Jadi kalau ada kunciran atau kita menguncir rambut ya dengan yang disebut dengan punuk unta, istilahnya ya, dia menonjol istilahnya sejajar dengan kepala, itu yang tidak dianjurkan dan kita harus waspada dengan hal itu. Saran saya adalah tidak menggunakan sesuatu yang berlebihan. Gunakan aja kunciran yang secukupnya ya, tidak harus yang sampai tinggi karena itu merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah menjaga kita semua. Dan adapun melihat
gurunya yang seperti itu, kita tidak perlu mengomentari apa-apa, serahkan itu pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah urusan urusan dia sama Allah. Baik, assalamualaikum Ustazah, jika seseorang menitipkan sejumlah uang untuk diberikan kepada beberapa anak yatim, tapi ada tersisa uangnya dan dibuat masak, yang diberikan kepada anak yatim, akan termasuk khianat. Baik, pada saat orang menyerahkan uang kepada yatim, maka bertanggung jawab si yang menyerahkan uang tersebut adalah menyerahkan secara utuh. Bagi yang menyalurkan dana, jelaskan secara detail dan rinci. Kalau memang ada uang yang lebih, maka uang itu akan digunakan untuk dimasak dan akan disalurkan lagi kepada yatim. Itu harus dijelaskan dengan benar. Artinya agar tidak ada kesalahpahaman dan penyalahgunaan uang yang salah. Itu akan lebih baik, ya. Atau pada saat kalau memang kamu adalah orang yang bisa diandalkan, betul-betul penyalur dana yang amanat, pada saat menerima uang, maka yang harus kamu lakukan adalah mengatakan kepada si penyalur, ya, yang menyerahkan uang, penyalur, bahwa uang ini insya Allah akan disalurkan dengan dibagi rata, diterangkan kamu punya sistem seperti apa. Karena ada orang yang memilih untuk tidak dihabiskan saat itu, kemudian dananya disimpan menjadi uang kas, dan itu juga tidak salah, asalkan penggunaannya tepat, ya, penggunaannya tepat dan disalurkan dengan jalan yang tepat. Jadi kalau mau buat dimasak ya nggak masalah, tapi akan lebih baik jika kamu menjelaskan itu kepada yang menyalurkan dana. Kemudian, assalamualaikum Ustazah, saya mempunyai anak apa itu? Anak berkebutuhan khusus. Susah sekali fokus. Saya kesulitan untuk mengajarinya ilmu agama. Saran apa yang harus saya lakukan? Anak yang berkebutuhan khusus itu tentu tidak sama dengan anak yang sehat secara total. Anak yang memiliki kebutuhan khusus harus lebih ekstra bersabar, dan tentu orang tua yang diberikan oleh Allah anak yang berkebutuhan khusus, mereka adalah orang tua yang lebih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berarti Allah mempercayaimu mampu bersabar dalam menghadapinya. Kalau kamu bisa menjaganya dengan baik, mengiringnya, mengajarkannya agama dengan baik dan benar, insya Allah sekecil apapun ilmu agama yang kamu tanamkan, yang mampu dia lakukan, maka itu akan baik baginya. Tidak ada kewajiban yang Allah berikan kepada kamu sama dengan kewajiban kamu memiliki anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Nah, di sini ada perbedaan, ya, karena penanganannya juga berbeda. Sabar dan terus ajarkan nilai-nilai yang baik dengan cara yang baik, insya Allah di situ banyak pahala yang mengalir untuk kamu sebagai orang tua, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untukmu dalam mengasuh dan mengajarnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian, assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum imunisasi? Mohon dijawab. Masalah hukum imunisasi, ada sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah haram jika jenis yang digunakan untuk imunisasi itu mengandung unsur yang haram. Nah, seperti desas-desusnya bahwa imunisasi ini ada minyak babi atau apa, wallahu alam bisawab, ya. Kalau kita bisa menghindarinya, hindari. Saya mengenal beberapa orang yang anaknya tidak diimunisasi baik-baik saja. Tapi kalau kamu ingin melakukannya, kembali kepada fatwa MUI. Apa yang dikatakan MUI? MUI jika mengatakan bahwa fatwa tersebut tidak apa, di dalam jenis imunisasi tidak terdapat unsur yang haram, lakukan. Tapi kalau ternyata tidak ada fatwa yang merujuk kepada kesana, masih diperdebatkan, dan lebih kuatnya adalah pendapat banyak yang ulama sekarang mengatakan ada unsur babi, ya hindarin lebih baik, ya. Adapun dari saya sendiri tidak mengetahui efeknya soal kandungan yang ada di dalam imunisasi. Intinya kalau kamu ingin melakukan imunisasi, pastikan itu yang lebih tepat
adakah di situ sertifikat halalnya, itu akan lebih baik. Wallahu a'lam. Kemudian, Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, kalau ada hutang amanah salam kepada fulan tapi kita lupa menyampaikan fulan, bagaimana Ustazah? Kalau fulannya ternyata sudah meninggal, gimana? Sakitnya itu fatal, kulit wajahnya terbakar, tidak boleh ada kulit yang menutup dan lain sebagainya, labas, tidak masalah. Tapi yang dimaksud dengan faktor sakit, ala kulli hal, Allah alam. Pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya sebaiknya tidak dipertanyakan lagi. Karena apa? Ini berkenaan bukan dengan pribadimu, tapi itu adalah dari kamu memandang orang lain. Andai kata saya katakan salah, maka itu akan merusak dirimu dengan apa? Memandangnya dengan tuh, ini salah nih. Hindari pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sifatnya itu adalah terlalu peduli sekali dengan orang lain. Ya, hindarin pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Adapun orang yang menganggap dirinya, saya tidak memakai cadar, alasan saya seperti ini, urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Ustazah, kalau kita mau sholat tahajud, apakah harus sholat witir dulu ya? Kalau tidak witir, apakah boleh? Kalau kamu belum witir, tahajud dulu. Karena Nabi SAW bersabda, jadikan sholat terakhirmu penutupnya adalah witir. Nah, jadi witirnya yang terakhir, tahajud terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah, saya sedang masa iddah, tapi saya harus keluar mengurus pensiun dan tidak bisa dikuasakan kepada anak saya. Kalau untuk mengurus berkasnya bisa dikuasakan, tapi kalau ke bank saya harus sendiri. Baik. Kalau ada perbuatan yang memang mengharuskan kamu keluar saat itu juga darurat, kalau uang itu atau urusan itu tidak kamu urus dalam jangka waktu dekat, ada masalah, nanti ke depannya akan hangus, merujuk dengan hal yang memang mendesak, kamu diperbolehkan keluar dengan syarat kamu betul-betul menutup diri, tidak menggunakan sesuatu wangian, dan lain sebagainya. Dan kalau bisa betul-betul menutup diri, artinya menutup diri kamu sementara menggunakan hijab dulu, ya, agar kamu betul-betul terselamat dan didampingi dengan orang yang mahram. Itu baik. Tapi kalau bisa ditunda, maka apapun masalahnya, sesuatu yang bisa ditunda, tidak harus ngurus sekarang juga, ditunda nanti juga bisa. Toh rezeki masih ada, anak-anak masih bisa makan, kamu juga masih bisa makan. Urus nanti, jangan dipaksakan saat ini juga, ya. Taib, saya menggodok sholat asar dan subuh waktu yang apa ini? Part sebelumnya, setelahnya apa? Dan subuh waktu yang apa ini? Pas sebelumnya, setelahnya. Jika salah waktunya apa harus kita lakukan Ustaz? Apakah diqadha lagi di waktu yang tepat? Salat qadha bisa dilakukan kapanpun waktunya. Kamu bisa mengerjakan salat qadha, bahkan dianjurkan sesegera mungkin. Di waktu yang haram saja dilarang mengerjakan salat di waktu asar. Ya, setelah salat asar maksudnya. Setelah salat asar dilarang mengerjakan salat. Tapi kalau ada qadha, ya kamu qadha. Kerjakan qadha. Itu tidak masalah dan tidak ada kewajiban qadha di waktunya. Artinya kamu punya hutang salat maghrib, kudu di maghrib, tidak. Hari ini kamu sadar kamu punya hutang maghrib, kerjakan. Nah, di sini adzan, kita tunggu sebentar. Kita mendengar adzan sejenak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik. Kemudian di sini pertanyaan, jika terjadi cerai anak di bawah ayah, sedang anak adalah titipan Allah, namun ibu dilarang menemui, apakah ibu ini sudah kehilangan kewajibannya kepada Allah terhadap anaknya? Jika memang tidak memungkinkan ibunya mendapat jatah ya dalam mengasuh anak, maka hal yang terakhir yang dapat dilakukan ibunya adalah mendoakan anak tersebut dengan doa yang tidak putus. Akan tetapi jika kita masih mampu berkomunikasi, kita masih mampu mengunjunginya atau dia mengunjungi kita bisa bertemu, maka alangkah baiknya di saat-saat waktu kita bertemu, kita berkomunikasi, terus memberikan dia ajaran-ajaran atau nilai-nilai agama yang baik agar dia bisa meniru kita meskipun dia tidak ada di dalam asuhan kita seutuhnya. Itu yang bisa dilakukan. Yang terakhir adalah doa jika tidak memungkinkan. Tapi bagaimana Ustaz kalau uang anak yatim dibuat nasi bok dan masak lingkungan sekitar juga pada makan? Ya jelas tidak boleh. Kalau seandainya lingkungan sekitar yang bukan yatim akhirnya ikutan makan, ya jelas itu adalah hak yatim dan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Di dalam kita menyerahkan tanggung jawab tersebut, di sini sudah kita seperti saya katakan tadi, sudah kita jelaskan dari awal apa yang akan dilakukan.
Dan jika di situ terdapat kesepakatan pada yang menyalurkan, maka silahkan. Kamu mau beri makan yang lain tidak masalah. Tapi kalau namanya adalah makanan yatim untuk yatim, yang makan bukan yatim, nah itu gimana? Jika niat memberikan kepada yatim, namun yatim tersebut ahlul bait, namun yang diamanahkan penyampaiannya bukan untuk anak yatim, hanya sekedar sedekah, bagaimana hukumnya Ustazah? Ya tidak diberikan, ya berikan kepada yang lainnya. Ustazah, anak saya berfaham salafi, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan suka mengajak untuk ikuti mereka, gimana saya harus bersikap? Pada saat kita memiliki anak berkeyakinan berbeda dengan kita, mohon maaf di sini berarti ada peran yang hilang kita sebagai orang tua dalam menggiring mereka dan mengasuh mereka. Yang sudah terjadi, apa yang harus dilakukan sekarang? Kita tetap berusaha menggiring dan mengajaknya untuk kembali kepada jalan kita, ikut pada kita. Apa-apa masalah yang dia hadapi bisa kita giring dan bisa kita berikan kepada mereka. Namun jika di situ terjadi perdebatan, sering-sering berdebat, ya, dan kita yang justru malah diajak, baiknya saran saya tidak. Kita sebagai seorang ibu bukan jadi ngikut ke anak. Ibu ya ibu, berpendirian sebagai seorang ibu. Ini adalah keyakinan ibu, ya ibu yakin. Dan kalau memang kita betul-betul meyakini itu, justru kita mampu memberikan keyakinan itu ditransfer balik kepada anak kita. Ya, tidak harus ikut, cukup dengan pendirian ibu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan semua yang mendengar senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang dipilih, yang dikasihi, yang dicintai, yang senantiasa dibimbing kepada jalannya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا، فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قبول.